Namaku Ratna, seorang bidan berstatus PNS di sebuah puskesmas yang lumayan besar di kecamatanku. Selain itu, aku memiliki klinik bersalin kecil-kecilan yang sudah resmi mengantongi izin praktek. Lokasinya menyatu dengan rumah, tepatnya di depan rumah. Aku seorang janda berusia 45 tahun. Suamiku meninggal 5 tahun yang lalu, meninggalkan seorang putra berusia 18 tahun dan seorang putri berusia 15 tahun. Alhamdulillah, ibu dan bapak mewariskan sebidang tanah untuk dijadikan modal awal membuat klinik kecil ini. Sekarang 15 tahun berlalu, aku sudah mempekerjakan satu orang sebagai resepsionis, satu orang asisten perawat, dan satu orang yang membantu bersih-bersih. Di klinikku juga terdapat apotik yang menyatu dengan meja resepsionis. Hidupku sangatlah sudah cukup rasanya, memiliki anak-anak yang baik dan pintar, orang tua yang masih sehat meskipun berusia senja. Tak pernah terpikirkan olehku untuk menikah lagi, mungkin karena memang belum berjodoh atau juga tak akan diberi jodoh lagi. Yang jelas, nama Mas Azam almarhum suamiku masih belum tergeserkan oleh pria manapun. Seusai dinas dari puskesmas, aku tak langsung pulang. Niatku pergi ke apotek besar menyuplai obat di klinikku untuk memesan obat-obatan yang stoknya sudah habis. Masih satu kecamatan, hanya saja lumayan jauh dari rumah. Pukul 8 malam aku baru tiba di rumah. Kebetulan tidak ada pasien, aku pun bergegas mandi. Sementara pekerja yang tersisa hanya Mira yang kebetulan memang tinggal di rumahku. Dia sedang mendata obat yang baru kupesan tadi sore. Meski dirasa sudah teliti, tetap saja ada yang terlewat. "Bu, semuanya sudah beres, aku pamit istirahat dulu," ujar Mira begitu melihatku masuk ke ruangan klinik dengan mengenakan piyama. "Iya, udah jam 9 malam, kamu tidur aja. Saya masih mau memeriksa data pasien dari puskesmas." Mira mengantuk kemudian bergegas masuk ke rumah. Mira baru lulus SMA farmasi setahun yang lalu. Usianya sama dengan putra sulungku. Bedanya, putraku meneruskan untuk berkuliah dan ngekos di kota. Jadinya Mira leluasa tinggal bersamaku dan si bungsu Sarah. Aku masuk ke dalam ruang kerjaku dan memulai memeriksa berbagai data yang tertumpuk di meja kerja. Lumayan banyak juga ternyata. Ini harus selesai malam ini, soalnya besok harus diberikan datanya ke pengurus akta kelahiran. Berkutat dengan tumpukan kertas membuatku tak ingat waktu. Saat kulihat jam, ternyata sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan klinik. Tak lama terdengar suara ketukan dan suara motor yang berlalu pergi. "Permisi," terdengar suara wanita agak serak dari luar. "Ya, sebentar," aku bergegas membuka pintu. Nampak di sana seorang wanita muda yang tengah hamil besar, meringis kesakitan memegang perutnya. "Ya Allah, masuk Neng, kenapa malam-malam kesini sendirian?" tanyaku heran. Wanita itu mengenakan daster motif beruang berwarna biru, rambutnya terurai sebahu. Hanya memakai sendal jepit tanpa jaket atau apa-apa lagi. Bahkan wajahnya sudah sangat pucat. "Saya mau lahiran, Bu, tolong saya, sakit," dia meringis kesakitan. Kubimbing dia menuju bed pasien. "Suaminya mana, Neng?" "Suami saya pulang, lagi mau jemput ibu. Kami tinggal berdua saja di rumah." Karena panik, dia mengantarkan saya dulu. Dia meringis lagi. Kubaringkan dia setelah menyuruhnya melepaskan celana dalamnya. Saat kucek, ternyata sudah bukaan 8. Heran, kenapa nggak dibawa sejak sore? Karena sudah tampak kesakitan, kusimpan saja pertanyaannya dulu. Melihat wajahnya yang sudah pucat, kupasang infus di tangannya.
Selang beberapa detik, ketubannya pecah. "Kamu mau lahiran cepat kayaknya, Neng. Suamimu kenapa lama sekali? Jauhkah rumah kalian?" "Lumayan, Bu. Sakit, Bu. Tolong." Dia meringis dan menitikkan air mata. Dia mulai mengejan. "Pelan-pelan dulu ya, jangan terlalu buang tenaga, yang tenang. Tarik nafas perlahan, kemudian buang. Kalau dirasa kontraksinya sangat kuat, baru mengejan. Ayo, biar ibu arahkan, pegang kedua betis dengan tangan. Ya, mulai mengejan." Kuarahkan dia untuk perlahan mengatur nafas, namun sepertinya si bayi akan segera keluar. "Sakit, Bu." Dia mulai menangis. Ya Allah, ini keluarganya kok tega membiarkan dia lahiran sendiri. Aku berkata dalam hati. "Oke, tarik nafas lalu buang. Kepalanya udah nampak. Sekarang mengejan sekuat kamu." Sekali tekanan, bayinya dengan mudah keluar. Masya Allah, kuasamu ya Rob. Atas kehendakmu semuanya jadi mudah dan tanpa kendala. Alhamdulillah, Neng, bayimu perempuan. Sebentar ya, biar saya bersihkan, kamu yang rileks. Tangis bayi memecah keheningan malam. Saat kulihat jam, ternyata hampir jam 1 pagi. Ingin membangunkan Mira, tapi kasihan jika ibu dan bayi ini ditinggal. Dengan cepat kubersihkan sang bayi cantik itu, kemudian kubaringkan di ranjang khusus bayi. Setelah itu kubersihkan ibunya yang tampak sudah lelah. "Neng, kamu bawa HP, coba telepon suami atau keluargamu," kataku sambil membersihkan kotoran dan darah di area kewanitaan si ibu. Tak banyak darah dan kotoran, hanya sedikit yang menempel di bed dan karpet. "Lupa bawa, Bu, maaf ya jika saya merepotkan." Perlahan dia menggeser badan karena karpet dan kainnya aku angkat untuk disimpan di tempat cucian. "Gak apa-apa, Neng, sudah kewajiban saya sebagai bidan dan manusia untuk saling tolong-menolong. Oh ya, nama kamu siapa?" tanyaku sambil memakaikan pembalut dan memasang celana dalam baru. Kebetulan ada stok celana dalam baru tersimpan di lemari samping bed. "Terima kasih, Bu, saya Hanum dari kampung Sukajadi. Kenapa bapakmu lama ya, Nak?" ucapnya memandangi si bayi yang terbaring di bed khusus. Si bayi begitu anteng tak menangis lagi setelah badannya aku bersihkan. "Sudah, nggak apa-apa, yang penting kalian sudah selamat. Sekarang coba kamu susui bayinya. Sini, biar rambutnya saya ikat." Dia hanya mengangguk. Kurai sang bayi dan kuletakkan di pangkuan ibunya. Kemudian kuhampiri Hanum untuk mengikat rambutnya. "Kamu nggak sakit, Neng? Badan kamu dingin banget." Tak sengaja kusentuh bagian lehernya saat mengikat rambut dengan karet gelang. "Mungkin gugup, Bu, maklum anak pertama, saya baik-baik saja. Malahan lega banget rasanya bisa lahiran normal. Sekali lagi terima kasih, Bu." Ia mulai menyusui anaknya. Luar biasa, sang bayi langsung lahap menghisap ASINya. "Iya, sama-sama, suami kamu lama juga ya, jemput keluargamu, Neng." "Apa ada masalah?" "Gak tahu, Bu, ibu saya sakit-sakitan semenjak awal saya hamil. Mungkin suami saya cari mobil sewaan buat sekalian nanti bawa saya pulang." "Ya udah, kamu boleh tinggal dulu di sini sampai besok juga. Nanti biar saya temani di sini sampai keluargamu datang." Dia mengangguk. Kemudian si bayi ia letakkan di samping kanannya. Sudah selesai cantik mimiknya. "Udah kayaknya, saya tidurin di samping saya nggak apa-apa kan, Bu?" "Iya, boleh. Sekarang kamu istirahat, biar saya tungguin kamu." Tanpa menjawab, Hanum berbaring miring memeluk anaknya. Ada perasaan kagum padanya. Usianya masih muda, tapi dia begitu kuat melahirkan tanpa didampingi keluarga dan suami.
Entahlah, mungkin sebenarnya dia sedang bermasalah dengan keluarga dan suaminya. Kita lihat saja sampai keluarganya datang. Jam menunjukkan pukul 1.50 dini hari. Ini hampir pagi. Kenapa keluarganya lama sekali? Tampak Hanum sudah tertidur pulas karena kelelahan. Karena mengantuk, aku pun membaringkan badan di sofa dekat bed yang ditiduri Hanum. Selang beberapa menit, aku terlelap. Rasanya tidurku begitu pulas dan lelap. Mungkin terlalu lelah juga. Terdengar suara azan subuh berkumandang dari masjid. Saat itu pula setengah sadar, pundakku diguncang oleh seseorang. "Bu, bangun bu, udah subuh. Kenapa tidur di sini?" "Bu, bangun, ini sudah subuh. Bu, ayo sholat." Ini terdengar seperti suara Zahra. Kupaksakan membuka mata walau berat. Rasanya begitu nyaman tidur kali ini. Enggan rasanya untuk bangun. "Ibu, ini azannya udahan. Cepet bangun, nanti telat sholatnya." Kali ini suara Zahra lebih keras. Aku pun terhenyak kaget. "Astagfirullah, Zahra, Mira, kalian jangan berisik, nanti pasien mama bangun." Aku mengucek mata, mencoba mengembalikan kesadaranku. Pasien yang mana bu?" tanya Mira bingung. "Itu Tumir, Hanum, habis lahiran semalam, tuh lagi bubuk." "Astagfirullah, kemana Hanum dan bayinya?" "Hanum siapa sih bu? Pasien apaan sih? Ngapain juga ibu bubuk di sini? Ntar leher pegelu," ujar Zahra. "Mira, Zahra, semalam ibu habis bantuin wanita muda melahirkan loh. Beneran gak bohong. Namanya Hanum, orang suka jadi. Bayinya perempuan. Dan dia datang diantar suaminya. Hanya saja sampai Hanum lahiran dan ibu tertidur, suaminya yang lagi jemput keluarganya belum datang juga. Apa iya mereka pulang saat ibu pulas?" "Ah, ibu mah aneh, ibu gak lagi mimpi kan?" tanya Mira kebingungan. "Enggak Mir, tuh karpet sama kain bekas lahiran aja ada di keranjang cucian. Ari-arinya ibu simpen di plastik di atas cucian. Kemana ari-arinya? Apa iya Hanum pulang?" Iya, ada bekas lahiran." "Loh, ini apaan bu?" tanya Mira memegang secari kertas. "Mana? Apaan itu Mir?" tanyaku menghampiri Mira. Sebuah notes berisi tulisan yang sangat berantakan. Namun aku masih bisa membacanya. "Terima kasih Bu Bidan sudah bersedia membantu saya melahirkan. Maaf saya pergi tanpa pamit. Tolong datang ke rumah saya Bu, bilangin ke ibu sama bapak saya. Saya baik-baik saja, kasih tahu juga cucunya perempuan dan sehat. Terima kasih Bu, Hanum Asia." "Loh, kenapa dia? Apa dia pulang sendiri? Apa dia takut jika aku minta membayar biaya persalinan? Seumur-umur baru kali ini aku mendapatkan pasien misterius seperti ini." "Kenapa Bu? Apa isi tulisannya?" tanya Mira. "Kamu baca sendiri aja. Di belakang not ada alamat orang tua. Ada alamat orang tua Hanum, lengkap beserta nama orang tuanya. Kamu tahu alamat itu?" Mira tampak serius mengamati isi pesan dan membolak-balik kertas tersebut. "Alamatnya tahu Bu, lumayan agak jauh dari sini. Tapi apakah ibu yakin ini beneran? Kok aku ngerasa aneh gini? Apakah tadi ibu dengar suara motor di depan?" Mira tampak keheranan dan bingung. "Aku bangun dari jam 3. Tapi aku gak dengar suara motor tuh. Ibu gak dengar juga?" tanya Zahra ikut bingung. "Ibu ketiduran tapi kayaknya gak dengar suara motor." Aku semakin bingung dengan keadaan. Jika ini mimpi, kenapa terasa nyata dan ada bekas persalinan? Jika ini nyata,
Apa mungkin wanita baru lahiran berjalan jauh pagi buta sendirian? Apa mungkin Hanum takut aku menuntut biaya persalinan? Kasihan sekali dia, meskipun ini klinik pribadi, tapi aku sama sekali tidak pernah perhitungan dengan pasien. Apalagi jika pasien tergolong golongan kurang mampu. Insya Allah aku ikhlas membantu. Gini aja, kalian tunggu di musola, ibu cuci muka sama bersih-bersih dulu. Aku jadi merinding bu, Teh Mir, aku gak berani sendirian, rengek Zahra memeluk pinggangku. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Saat aku selesai wudhu, bergegas aku menuju ruang musola yang terletak di belakang rumah dekat dapur. Ibu lama banget, cepetan, nanti keburu siang, ujar Zahra setengah berteriak. Aku pun memakai mukena dan mengimami mereka sholat. Hari mulai terang. Setelah memasak dan mandi, ku hampiri Mira dan Zahra yang sedang mengobrol di meja resepsionis. Mir, mumpung hari Minggu, gimana kalau kita temui alamat yang ditinggalkan Hanum semalam? Ajakku pada Mira. Emang ibu gak takut? Tanya Zahra. Takut kenapa? Orang mau mencari alamat, daerahnya juga deket. Kalau kamu takut gak usah ikut, tungguin klinik. Kalau nanti ada pasien kan ada orang. Gimana Mir, kita berangkat? Boleh bu, saya juga penasaran. Mira rupanya memiliki rasa penasaran sepertiku. Dia tampak antusias saat kuajak mencari alamat tersebut. Ya udah, aku di sini aja sama Mang Egi dan Teh Arin. Ibu sama Teh Mir pergi aja, tapi jangan lama-lama. Seusai sarapan, ku ambil notes yang semalam, kemudian segera mengambil motor di garasi. Sementara Mira menunggu di depan. Ayo Mir. Mira mengangguk dan naik ke motor. Perjalanannya cukup lama karena kami memang baru memasuki daerah ini. Perkampungan ini terletak di ujung kecamatan, jalur ke sana belum diaspal. Masih berbatu, bahkan sebagian jalan masih tanah. Kurang lebih hampir 2 jam kami lalui untuk sampai di alamat yang tertera. Itu pun harus bertanya sana-sini, karena memang di kampung ini jarak rumah ke rumah lain cukup jauh. Kayaknya yang itu rumahnya bu. Tadi kata orang rumahnya nggak dicat, panggung berbilik, menghadap jalan. Dan di depan rumahnya ada kolam ikan. Mira menunjuk rumah yang ia maksud. Betul, ini memang ciri-ciri rumah Pak Eman dan Bu Titin, orang tua Hanum. Persis seperti yang dijelaskan warga saat kami bertanya. Ayo samperin Mir. Setelah turun dari motor, ku tarik tangan Mira untuk menghampiri rumah tersebut. Rumahnya sepi, tapi tampak sangat bersih dan asri. Assalamualaikum, permisi. Ku ucap salam begitu sampai di depan rumah. Waalaikumsalam. Seorang wanita parubaya mengenakan daster motif bunga keluar dari pintu belakang. Sepertinya itu dapur. Tak lama seorang pria memakai tongkat menyusulnya. Sahatin, tanya pria tersebut. Deterang pak, mangga kalebet neng. Aya perjogi naon. Apa benar ini rumah Bu Titin dan Pak Eman? Tanyaku sambil menyalami mereka. Iya neng, ada apa? Mari ngobrol di dalam. Ajak Pak Eman ramah mempersilahkan kami masuk. Kami pun masuk dan duduk di tikar yang digelar di ruangan berukuran 3 kali 3 meter tersebut. Sebentar neng, biar saya ambilin minum dulu, ujar Bu Titin hendak beranjak. Gak usah bu, jangan repot-repot, saya cuma sebentar. Duduklah bu, ada yang mau saya sampaikan. Ada apa ya? Kelihatannya serius, tanya Pak Eman yang mulai kebingungan. Maaf sebelumnya, perkenalkan saya Ratna dan ini Mira. Saya bidan di puskesmas kecamatan. Maaf sekali lagi, apa ibu dan bapak ini orang tuanya Hanum Aisyah? Betul Bu Bidan, dari mana ibu tahu nama anak kami? Tanya Pak Eman terbata-bata.
Sementara Bu Titin tampak kaget dan terlihat sedih saat kusebut nama Hanum. Semalam Hanum datang ke rumah saya pukul 11 malam. Dia datang diantar sama suaminya katanya, dan dia melahirkan seorang bayi perempuan dengan normal. Tapi sampai dia melahirkan, suaminya tak kunjung kembali. Katanya dia mau jemput orang tuanya. Setelah saya tunggu sampai dini hari, namun suaminya tak kunjung datang. Saya pun menemani Hanum sampai ketiduran. Begitu sadar waktu azan subuh, Hanum sudah pergi dan meninggalkan secari kertas bertuliskan permohonan maaf dan alamat ibu dan bapak. Saya juga diminta mengabarkan bahwa Hanum baik-baik saja dan sudah melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Jelasku panjang lebar. Tak kusangka, Bu Titin yang sedari tadi mendengarkan penuturanku tiba-tiba histeris, kemudian menangis sejadi-jadinya. Ya Allah Pak Hanum, astagfirullah, anakku Hanum melahirkan Pak, Allahu Akbar. Bu Titin meraung memeluk suaminya. Loh, kenapa ini? Bahkan Pak Eman yang tadinya tampak tegar kini ikut menangis. Mohon maaf Pak, Bu, demi Allah, saya kesini tidak untuk meminta biaya persalinan. Saya kesini untuk memastikan keadaan Hanum dan bayinya. Soalnya dia pergi tanpa pamit dan dalam keadaan masih lemah sepertinya. Bahkan saya tak tahu dia pulang dijemput siapa. Saya hanya khawatir Bu, Pak. Maaf jika kedatangan kami menyinggung perasaan kalian. Aku dan Mira makin kebingungan. Bu Titin terus-terusan menangis, begitupun Pak Eman. Kalian yakin itu Hanum anak kami? Tanya Pak Eman di sela tangisnya. Gak tahu juga sih Pak, kami hanya penasaran, khawatir dan mengikuti arahan yang ditulis dalam kertas ini saja. Mira ikut bicara, kemudian dia sodorkan kertas tersebut pada Pak Eman. Iya Pak, Bu, mohon maaf sebelumnya jika tidak berkenan, semalam Hanum datang saat bukaannya sudah 8. Kuceritakan semua yang terjadi semalam pada mereka. Ciri-ciri Hanum beserta pakaian yang ia kenakan saat datang ke klinik. Mereka tampak terkejut dan syok, namun tangisnya mulai mereda. Kalau boleh tahu ada apa ini? Kenapa kalian menangis? Tanyaku penasaran. Bu, Hanum anak kami sudah meninggal. Dia meninggal bunuh diri 8 bulan yang lalu, ucap Pak Eman terseduh. Apa? Meninggal? Jadi semalam itu? Sungguh aku sangat syok mendengar penuturan Pak Eman. Sangat mengejutkan. Iya Bu, benar sekali. Dia bunuh diri karena depresi dan malu. Dia diperkosa dan hamil. Tidak banyak yang mengetahui kondisi sebenarnya yang dialami Hanum. Kami orang miskin yang tak berdaya. Hanumku yang malang, dia diperkosa oleh anak juragan tanah di sini. Saat Hanum menceritakan semua kejadian yang sebenarnya, kami mencoba meminta baik-baik pada mereka untuk bertanggung jawab. Sayang, kami malah disiksa dan diancam. Bahkan jika kami membocorkan kejadian sesungguhnya pada orang lain, mereka tak segan untuk membunuh Hanum. Kami tak tega, kami juga bingung harus berbuat apa. Kami hanya orang miskin yang bodoh dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kami hanya berserah pada Tuhan. Pak Eman kembali menangis, begitu juga Bu Titin. Ya Allah, malangnya nasib kalian. Kami tak berdaya, kami hanya bisa berserah padanya sampai usia kehamilan Hanum menginjak 1 bulan. Dia kami temukan sudah tewas bunuh diri dengan memotong nadinya di kamarnya. Bu Titin akhirnya buka suara. Tuhan, begitu menyedihkan kisah mereka. Tak terasa air mataku berjatuhan, begitu juga Mira. Ya Allah, malang betul nasibmu Hanum. Semoga kamu husnul khotimah. Yang sabar ya Pak, Bu.
Sungguh saya benar-benar tidak tahu jika yang semalam itu bukan manusia. Hanya saja memang dia tampak sangat pucat dan badannya dingin. Saya kira dia kedinginan saja. Masya Allah, semoga Hanum diberi pengampunan atas semua dosa dan kehilafannya, dan semoga dia ditempatkan di sisinya. Apakah ada pesan lain selain yang dia tulis di kertas itu, Bu? Tanya Pak Eman. Tidak ada, Pak. Oh iya, apa boleh saya melihat kuburan Hanum? Tanyaku berhati-hati. Boleh, Bu, kebetulan area pemakamannya nggak jauh dari sini. Pak Eman kini tampak lebih tenang. Setidaknya mungkin dia tahu bahwa anaknya kini sudah tenang di alam sana. Aku ikut, Pak, pinta Bu Titin. Jangan, Bu, lebih baik kamu istirahat saja. Terakhir kamu ke sana kamu pingsan dan sakit. Sudah di rumah saja, ikhlaskan Hanum, yang sabar ya. Luar biasa, mereka begitu tegar mengalami kejadian yang memilukan ini. Mari Bu, Neng, biar saya antar. Tapi jalanan yang nanti dilalui hanya jalan setapak yang berlumpur. Apa kalian gak takut kotor nantinya? Tanya Pak Eman. Tidak masalah, Pak, mari. Kami pun berjalan beriringan menuju pemakaman umum di tepi hutan jati. Padahal hari sudah siang, tapi karena mendung dan jalanan setapak yang kami lalui di sepanjang sisinya ditanami pepohonan, jadinya suasana semakin gelap. Bahkan sedari tadi Mira tak berani melepas tangannya dari genggamanku. 15 menit kemudian, kami tiba di pemakaman. Pak Eman mengajak kami berjalan ke arah tanah kuburan yang dipenuhi tanaman ilalang dekat pohon beringin besar. Di sana, Bu, kami sengaja mengebumikan Hanum di pojokan sana. Soalnya nenek dan kakeknya juga dikebumikan di sana. Kami tiba di depan gundukan tanah yang bersih dan terawat. Sepertinya Bu Titin dan Pak Eman rutin membersihkan ketiga makam yang berjejer itu. Bu, lihat, itu apa di dahan bunga kamboja? Ucap Mira menuju pohon bunga kamboja tak jauh dari kuburan Hanum. Coba kamu ambil, saya mau mendoakan Hanum dulu. Aku pun berjongkok menghadap batu nisan. Kemudian kurafalkan doa sebisaku. Bu, bukannya ini kain bedongan dari klinik Ibu. Ini ada tandanya. Coba Ibu lihat ini. Mira menyodorkan kain bedongan yang ia ambil tadi. Astagfirullah, Hanum. Tenggorokanku tercekat. Rasanya jantungku berhenti berdetak melihat kain bedongan yang kupakaikan pada bayi Hanum semalam. Kenapa ini terjadi padaku? Jujur aku sangat syok dan agak tertekan dengan kejadian ini. Entahlah, sangat sulit dinalar oleh logika.